Welcome to my channel. Masih dari Stadion Abdullah bin Khalifah, Indonesia baru saja mengukir sejarah setelah mengalahkan Yordania 4-1 di pertandingan ketiga atau terakhir di grup A Piala Asia 23. Kita akhirnya berhasil melaju ke babak selanjutnya atau 8 besar pertama kalinya dalam sejarah. Dan di belakang gua saat ini di stadion yang memang nampaknya menjadi jodoh buat tim nasional kita, karena disinilah berkali-kali tim nasional kita baik di level senior maupun juga yang kelas usia berhasil meluluh-lantakkan lawannya. Di pertandingan Piala Asia Senior kita mengalahkan Vietnam skor 1-0. Kemudian di pertandingan kedua kemarin kita mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Dan baru saja kita dengan sangat luar biasa menang dengan skor telak 4-1. Bukan hanya menang, tapi juga kita memperlihatkan permainan yang cantik, yang keren dan sangat luar biasa. Dan itu diamini oleh Marcelino Ferdinand saat ditanya oleh seorang rekan saya yang juga dari media, apakah ini permainan terbaik tim nasional di bawah asuhan Sintayong. Dengan malu-malu dia mengatakan bisa dikatakan demikian. Tapi tentunya masih ada tantangan yang menunggu kita di fase berikutnya, di mana Indonesia sudah ditunggu antara Korea Selatan dan juga Jepang. Korea Selatan dan Jepang akan bermain besok, dan disitulah kita nanti akan tahu siapa lawan kita. Yang jelas kita sudah menunjukkan bagaimana kesabaran, ketekunan membuahkan hasil yang sangat fantastik. Dan tentunya di bawah Sintayong, namanya yang bergema tadi di Stadion Abdullah bin Khalifah diteriakan oleh supporter. Dan ini membuat saat di preskon sempat gua bertanya kepada yang bersangkutan, apakah dengan keberhasilan Sintayong mengukir sejumlah rekor, U20 dia membawa kita lolos pertama kalinya di Piala Asia, di senior dia membawa pertama kalinya lolos ke babak 16 besar, dan kali ini U23 bukan hanya dibawa lolos ke putaran final Piala Asia, tapi juga lolos ke quarter final. Dan 2 langkah masih ada tentunya untuk membawa tim nasional ini bisa berlaga di Olimpiade yang kedua kalinya kalau berhasil setelah tahun 56 di Melbourne tentunya. Dan teman-teman semua, kalian dan juga gua tadi udah melihat bagaimana permainan dari Nathan Chow dan kawan-kawan sangat fantastik. Di luar ada satu gol yang memang deflected dari kaki Justin Hapner, tapi secara tim seperti yang dikatakan Marcelino Ferdinand di preskon, di mana dia juga tampil sebagai man of the match, bahwa tim ini bermain dengan compact. Khusus Marcelino, gue memberikan satu kredit poin bagaimana kritikan mungkin ya, atau masukan ketika dia bermain agak sedikit terlalu egois di pertandingan melawan Australia, tapi ternyata dia berubah dan tampil sangat luar biasa, menjadi inspirasi dan bahkan menjadi man of the match. Walaupun tentunya kontribusi dari pemain lainnya juga sangat luar biasa. Nathan Chow bagaimana dia benar-benar mendikte lini tengah, dan ini juga yang diamini oleh pelatih dari Yordania, di mana dia mengatakan tim Indonesia bermain sangat excellent. Dia menggunakan kata excellent. Transisi menyerangnya juga dia mengatakan begitu cepat. Lalu stamina. Nah, ini dia memberikan pujian kepada stamina para pemain Indonesia. Witan kita lihat tidak berhenti berlari. Marcelino juga demikian, dan tentunya ini tidak lepas dari pelatih fisik yang memang serius menggembleng Witan dan kawan-kawan selama beberapa bulan terakhir, bahkan mungkin 1-2 tahun terakhir. Kita tentunya harus tetap membumi. Seperti yang gue bilang tadi, masih ada tantangan menghadapi Korea Selatan atau Jepang di perempat final. Dan kalau gue nggak salah, nanti kita akan kembali main di tempat yang sama. Mudah-mudahan tempat yang selalu memberikan berkah buat kita. Dan di sini juga jantung gue terus dipompa, ya, karena deg-degan. Kecuali mungkin pertandingan tadi. Kalau pertandingan tadi jantungnya dipompa karena begitu indah, begitu keren permainannya, seperti Picasso. Kaki ke kaki, kemudian juga back heel-nya Marcelino berkali-kali, luar biasa bagus. Dan ini yang gue bilang ya, ketika kita tidak menggubris ya omongan-omongan sampah, omongan-omongan yang selalu menyudutkan tim nasional kita, dengan kesabaran semua itu dijawab oleh Sintayong dengan prestasi di lapangan. Belum ada piala, betul, tapi kita lihat bagaimana melihat permainan mereka membuat kita tidur nyenyak malam ini. Dan gue juga pastinya bukan hanya tidur nyenyak, tapi juga harus merescheduling tiket, karena kita akan terus melaju paling tidak sampai 25 April nanti. Terkait dengan para pemain yang tampil tadi di preskon juga
Marcelino tadi berkali-kali mengatakan bagaimana tim ini memang sudah improve dengan sangat baik sekali. Kita lihat para pemain jarang yang melakukan long ball asal-asalan, saling menutup satu sama lain. Yang ini menurut gua adalah buah dari kesabaran Sintayong dan tim kepelatihannya untuk terus ya mengajari mereka passing dengan baik. Sangat jarang kita lihat tadi mereka salah passing, bahkan di final third pun ya, di mana lawan Australia kita banyak kehilangan bola tapi tadi sangat jauh dikurangi. Dan ya apa yang mau gua katakan lagi ya, karena kita bermain sangat impresif dan gua rasa ini saatnya PSSI untuk benar-benar jangan lagi ada menunda-nunda perpanjangan kontrak Sintayong. Ini saatnya untuk memperpanjang kontrak dia. Dan tadi saat konferensi pers juga gue secara langsung bertanya kepada Sintayong. Gue bilang Coach Sin sudah membuktikan mencetak berbagai sejarah. Ya, pertanyaan gue ada dua. Apakah ini saat yang tepat untuk memperpanjang kontrak Anda? Dan kedua gue tanya, apakah setelah pertandingan yang bersangkutan Anda bertemu dengan Erick Thohir? Karena Pak Erick Thohir saat pertandingan juga kita tahu hadir bersama dengan Pak Dubes, bersama dengan Menpora Pak Dito dan juga Ratu Tisa. Ya, dan awalnya dia menjawab di translate agak kurang jelas. Kemudian gue tanya lagi ke translatornya, dia mengatakan intinya Sintayong bilang akan atau belum memikirkannya. Jadi masih nanti dulu begitu ya. Ini gue pikir udahlah, nggak usah terlalu banyak adu pantun, nggak usah terlalu banyak intrik-intrik. Gue pikir kita semua sepakat kalau memang kita waras ya, inilah saat yang tepat bagi PSSI untuk memperpanjang. Mati lampunya ya, nggak apa-apa. Yang penting masih kelihatan kan. Ini adalah saat yang tepat. Mudah-mudahan semangat kita nggak mati seperti ini teman-teman, karena masih ada lampu, dan lampu ini ibaratnya Sintayong yang terus menerangi tim nasional kita di tengah mungkin ya ada kritikan-kritikan 1-2, dan bahkan juga ketika kita dulu sebelum Sintayong itu masa kegelapan, tapi tetap ada cahaya seperti ini menerangi tim nasional kita melalui Sintayong. Kalau jelek kita hajar, kalau bagus kita puji, bahkan kita dukung untuk memperpanjang kontrak beliau. Dan tentunya malam ini kalau gue bisa berpesan, kalau mungkin Erick Thohir melihat video ini, Pak, selain Bapak mengaudisi direktur teknik dari berbagai negara, jangan lupakan orang yang sudah berjasa bagi Indonesia. Orang sosok yang benar-benar totalitas, bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, dan kita lihat hasilnya nyata di depan kita. Saatnya Bapak segera perpanjang kontrak Sintayong. Sintayong one of the best coaches mungkin dalam sejarah Indonesia, salah satu ya, tanpa mengecilkan peran dari pelatih-pelatih lainnya. Gua rasa kita sangat berharap untuk segera diperpanjang kontrak Sintayong. Bahkan ini mungkin semi off the record ya, beberapa kali gue ketemu dengan pemain, gue nggak usah sebutin namanya ya, pemain yang tergabung di Piala Asia baik senior maupun U23, dia mengatakan sudah sangat nyaman, dan dia mengatakan pelatih ini sangat disiplin, sangat serius, walaupun juga suka bercanda ya, seperti ngeplak palanya si Kelly dan sebagainya, tapi itu semua adalah bagian dari komitmen Sintayong dalam membangun sepak bola kita. Jadi sekali lagi malam ini kita menikmati dulu momen bersejarah ya, walaupun ini kelas U23, tapi kita lihat ada 10 pemain jebolan dari tim nasional senior. Jadi secara tidak langsung ini adalah kerangka tim nasional senior. Ada kesinambungan yang dibangun oleh Sintayong dari U20, U23 dan juga senior. Kita bisa bayangkan bagaimana mentalitas dan juga para pemain yang tadi bertarung di belakang sini, tentunya mereka naik satu kelas lagi dari segi mental, pengalaman, dan kepercayaan diri dengan keberhasilan tersebut. Dan kita bisa bayangkan nanti ketika pemain seperti Yaakob Sayuri menambah kekayaan materi kita, kemudian juga ada Sandy Walsh dan banyak lagi pemain Elkan Bagot, tentunya ini membuat tim nasional kita punya harapan yang sangat baik di masa depan, dan ini juga diamini oleh pelatih Yordania. Jadi sekali lagi selamat buat tim nasional kita. Gua tidak mau terlalu berbicara banyak soal tactical game tadi. Gua rasa sama seperti lu melihat lukisan Mona Lisa atau Picasso. Jadi nggak perlu lu terlalu banyak bahas detail masalah teknis atau apa, tapi menikmati saja tadi permainan kita yang sangat indah, sangat memukau. Dan besok atau lusa ya baru kita nanti akan mulai ya menatap lagi pertandingan quarter final menghadapi Jepang atau Korea Selatan. Kalau kita berhasil melangkah ke semifinal, maka satu langkah besar untuk bisa lolos ke Olimpiade sudah di tangan. Mudah-mudahan kita bisa melangkah jauh. Haris Pardede melaporkan dari Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Salam sehat.